Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di konten Sapa JFOA, sahabat PPA, just focus on Allah. Masya Allah, Alhamdulillah nih kita masuk ke episode kedua. Dan kita mendatangkan satu bintang tamu yang lagi viral nih Kak. Iya, Masya Allah ya, yang di sebelah kita Iya, ini. sebelah kita ini Bu Ica, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Nah, kenalan dulu kita ya sama Iya. Bu Ica Bu. Silakan Bu, perkenalan dulu. Perkenalkan Nama diri. sebagai apa di PPA gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Nasution atau yang dipanggil dengan Bu Ica. Dan di PPA saya adalah sebagai bendahara dari PPALC Pematang Siantar. Masya Allah. Masya Allah, sebagai bendahara kita nih Kak. Jadi yang ngatur-ngatur uang, kalau ada kelas, kemudian Benar. untuk konsumsi, itu Bu Ica lah yang ngurusin Kira-kira semua penting ya. nggak Bu megang uang itu Bu? Sebenarnya kalau megang uang yang banyak, nggak pernah megang uang sebanyak itu setiap bulan ya. Betul. Cuman karena kerjanya ini buat dakwah, semuanya dikerjakan dengan ikhlas. Jadi nggak ada rasa-rasa pening, nggak ada rasa-rasa memberatkan atau membebankan untuk saya. Iya. Jalannya pokoknya tenang aja gitu ya Bu, bawaannya. Walaupun kadang masih ada juga rasa-rasa apa gitu ya Bu. Rasa apa nih Kak? Rasa sama nih Kak. Harus jelas Kak. Tegang, iya. Tegang. Rasa yang pernah ada. Yang ada harus rasa tanggung jawab. Iya. Tanggung jawabnya Jawab. benar. Amanah Jadi, ya Bu. agak flashback dulu lah nih Bu. Background Ibu itu gimana nih Bu? Boleh diceritakan Bu? Dari titik Sisi awal keluarga ya, nih. dari keluarga ya. Iya. Backgroundnya. Keluarga ini saya seorang single parent yang mempunyai 6 orang anak yang ketika almarhum itu pergi, itu semua 6 itu masih belajar, masih sekolah semua ya, dari mulai SMA, kemudian SMP, SD, juga TK. Oh ini anak Ibu ada 6. Ya. Nah jadi yang waktu almarhum suami Ibu meninggal, anak pertama posisinya masih SMA ya Bu? Iya, iya. Oh masih SMA. Nah itu boleh diceritain nggak Bu meninggalnya karena apa? Meninggalnya kita baru ngomong 5 menit aja nih, baru ngomong kan, tidur nyenyak gitu kan, kemudian ibu Ngobrol ya, dibangun- ngobrol ya, Bu? tidur ya, Oh, tidur. Udah tertidur ini kita, ibu dibanguni karena bapak itu merasa ada yang sakit di dadanya, kemudian ngomong aja, begitu ibu datang dia langsung bilang kayaknya aku mau meninggal gitu. Oh, langsung itu Udah ada sebanyak seperti 2 perasaan kali. gitu ya. Cuman ya gitu kan, jadi ibu kan nggak percaya, kemudian dia bilang lagi kayaknya aku mau meninggal ini, kemudian dia pegang keran air itu, terus dia takbir 4 kali, ibu lihat itu dan dia dalam keadaan posisi jongkok ya, kakinya itu kok mulai membengkok gitu ya. Kan ibu berdiri dekatnya, kemudian bapak itu meletakkan kepalanya ke perut ibu, tapi setelah itu dia diam gitu. Jadi ibu pikir pun cuman pingsan ya. Jadi ibu cuman bangunnya aja lah, bangunnya Dan Karena itu nggak ada jam riwayat- berapa tuh Bu? jam 2 ya. Pagi. Jam 2 pagi. Dan nggak ada riwayat sakitnya ya Bu. Sebelum-sebelumnya itu Bu? Memang Sebelumnya. ada sih riwayatnya asma ya. Cuman kan pas nggak kumat gitu ya. kan, tiba-tiba. Baik-baik aja gitu ya Bu. Jadi nggak ada feeling ke sana gitu ya. Iya nggak ada. Itu tahun 2000 berapa Bu? 18. Oh 2018. 18. Berarti udah berapa tahun ya? Iya. Sekitar 6 tahun ini. 6 tahun yang lalu. Nah di situ Ibu belum gabung di PPA tuh Bu? Belum, PPA itu belum ada di Siantar. Oh di situ belum ada PPA ya? Oh iya. Nah itu Ibu tahu PPA itu dari mana tuh Bu? Kenapa bisa gabung? Iya. Setelah wafatnya bapak itu, Heeh. ibu itu rasanya macam nggak menapak lah di dunia ini gitu ya. Jadi semua itu dibawa dengan kesedihan. Tapi kan ibu harus keluar juga. Ibu waktu itu kerja di warnet sebagai kebersihannya dari jam 8 pagi sampai jam setengah 11 atau jam 10 gitu ya. Terus ibu di rumah aja berkurung gitu. Kemudian ada namanya Bu Nana Misyadi yang Iya, iya. alhamdulillah sekarang sedang Lagi naik haji. haji ya. Oh iya. Nah, dia datang ke rumah ibu, yuk ngaji gitu. Ibu diajak ikut halakoh yang terdiri dari sekitar 14 orang gitu. Diajak halakoh. Nah dari situ ibu
udah mulai banyak teman, udah mulai bisa ketawa lah lagi ya. Iya benar-benar. Kemudian dari halaqah itu Bu Mala yang juga sekarang jadi alumni PPA, dia ngajak ibu untuk gabung di ODOS. Oh, di Odo itu One Day One Juice. One day one juice ya guys. Setelah gabung itu kan kita ada masuk ke grup besar ya, grup pematang siantar gitu kan. Nah dari situ ibu ada melihat dari Mbak Nur itu nge-share tentang PPA. Cuman yang ibu lihat itu brosur itu kan di PPA itu kan bilangnya gini, kalau ikut kelas ini keajaibannya itu, miracle-nya itu alhamdulillah ya, setelah mengikuti kelas ini hutang saya sekian miliar Lunas. Jadi tertarik sama kata-kata itu ya, iya, hanya itu karena masih orientasi kita itu masih dunia. Gitu, masih ekonomi. Karena gini, cemana menghidupi anak-anak ini, masih itu aja gitu. Iya sih, betul sih. Iya. Pasti kayak ngerasa tiba-tiba semua nih akan Bu. Iya. Langsung jelek Nggak gitu, nyangka makanya ibu langsung kayak berkurung diri di rumah mungkin ya. Setelah itu ibu daftar, langsung tuh kan itu anak-anak kalau ada undangan anak yatim itu uangnya kan itu ibu kasih sama anak-anak, sisanya buat kebutuhan gitu kan. Nah ibu cash aja langsung bayar sama Mbak, aku mau ikut langsung cash. Tapi nanti kalau aku mati Mbak, uang ini kasih sama yang mau ikut gitu. Kak kok sampai kayak gitu Kak, gitulah dia bilangnya kan. Nggak apa-apa Kak, karena suamiku aja bisa tiba-tiba ninggal, apalagi aku, ibu bilang kayak gitu. Itulah dibilangnya sama Bu Miftah gitu ya. Jadi Bu Miftah pun kan belum kenal ini ya kan, kok kayak gitu ya Mbak gitu. Tuh baru dicerita-ceritakan sekarang lah ya sama Bu Miftah ya. Tuh jadi Bu bayar, terus ibuku tuh kelas itu. Tapi di kelas itu yang batch pertama itu kita belum dapat feel-nya ya Bu. Iya belum dapat karena itu tadi kita hanya memikirkan miracle. Sementara miracle itu adalah hanya bonus. Iya betul. Kita hanya harus perlu belajar tauhid aja dulu. Dapat pemahamannya dulu ya Bu, baru dia dapat miracle-nya. Cuman memang kalau di kelas ini kita masuk kelas itu memang miracle walaupun nggak seperti yang kita harapkan pasti ada gitu. Selalu ada ya Bu. Contohnya ketika ibu kan satu bangku dengan Ibu Endang ya, kawan halaqah ibu itu. Jadi waktu sholat asar itu ibu itu pakai jilbab baru warna hitam gitu. Itu wah zaman dulu itu belum ada jilbab yang kayak gitu. Dia masih warna putih aja. Jadi ibu bilang gini, ya Allah cantiknya jilbab itu, pingin kali aku gitu ya kan. Ibu itu ucap tuh, bukan ngebatin. Batin ya. Oh ngebatin. Cuman batin. Oh, ngebatin aja, Sambil ngeliatin jilbabnya. Sambil ngeliatin. Oh, oke. Iya ya, karena ibu kan udah selesai sholat kan, masih nengokin ibu itu masih pakai itu lagi. Setelah asar itu masuk lagi, hampir maghrib itu kan ada namanya materi BGB ya, batas getar bawah. Bahwa kita harus kalau mengaku beriman, kita harus menginfakkan apa yang paling kita cintai. Gitu ya kan. Iya. Terus ibu itu bilang, Bu Ica mau kena saya ini gitu. Jadi ibu langsung bengong. Bu, jadi kayak nyampein yang kita pikirkan tadi, yang kita rasakan tadi ya. Bu, itu tadi yang awak bilang loh Bu waktu kita sholat asar gitu ya. Jadi iya Bu Ica, ya udah saya kasih. Ini baru saya beli, nanti saya antarkan ke rumah tempat mukenanya gitu ya kan. Ya udah dia langsung ngasih. Itu pasti batch keberapa itu Bu? Satu ya, masih langsung satu iya. Berarti ibu dari batch satu ya. Itu sama Ustadz siapa? Iya Ustadz. Asa Saifullah. Insya Allah. Jadi dari situ ibu udah mulai aktif lah ya Bu di PPA. Belum ada GJB-nya juga belum ada ya Bu. Cuman ketika ada batch 2 gitu ya, ibu arisit lagi lah, kenapa belum, kayaknya belum apa ya di hati ini kok belum puas gitu ya. Iya betul belum kena ya. Terus di batch 2 itu udah mulai itu dengan Kiswoko ya kan. Belum pernah jumpa sih. Iya belum ya, masih sekali datang kemari ya. Dengan itu disitulah baru mulai terasa. Di situ ibu testimoni, tapi ibu testimoni salah. Ibu bilang aku mau dapat miracle ikut kelas ini. Ibu bilang gitu. Oh iya. Pas waktu testimoni ke depan. Dia sebelum dimulai kan ada testimoni peserta. Nah, jadi setelah ibu bilang gitu, begitu masuk Ustadz bilang gini, di kelas ini jangan minta miracle. Jadi ibu, ya Allah kok langsung kena.
Nah, itulah Oke. dia. Jadi di Sesuai situ dengan apa ayo yang kita pikirkan, ya. Iya. ayo kita perbaiki niat, kita luruskan lagi katanya. Jangan cari miracle, itu hanya bonus gitu. Nah dari situlah mulai kena. Terus ibu ikut lagi batch 3 dengan Mas Dedi. Kemudian ada riset di Tanjung Balai. Ada kawan-kawan nanya ya. Di situ ibu udah mulai diajak-ajak GJB. Waktu itu di Kelurahan Banjar, ada di kantor lurahnya, Iya, di puskesmas sampingnya itu ya. Itu ada hitan masal. Hitanan masal. Jadi kebetulan ibu punya uang THR anak-anak gitu lah. Oh iya. Waktu hitan masal itu GJB itu nggak dia dihitan, cuman anak-anak itu pulang tangannya kosong gitu, tangan kosong aja, hanya dapat jajan gitu. Biasanya kan dia ada amplopnya gitu kan. Jadi ibu dengar orang itu kan uangnya kurang gitu ya kan. Jadi ibu bilang bisa antarkan aku gitu kan sama Bu Epi Karpet ya. Itu di alumni pas itu masih ikut. Antarkan Kak ke rumah Kak. Jadi ibu punya uang baru-baru itu, ibu bawa, ini kasihkan sama anak-anak. Jadi orang tuh kaget juga ya kan, kok tiba-tiba gitu. Nah itulah dibagi untuk anak-anak. Nah setelah itu mungkin pengurus ini mulai melirik juga Melirik ya. ibu ya, iya. Di situ Awalnya pengurusnya siapa banyak, pengurus, Bu? Ada banyak. Bu Miftah, Bu Bu, Miftah, ya, Mbak banyak, Nur, Mbak ya. Jubet, Bu Jubet, Bu Jubet berarti udah lama juga udah ya, Bu? ikut. Tapi memang Masya Allah ya Kak, aku kayaknya kalau jadi Bu Ica nggak pernah kayak gitu loh. Kayak spontan ngambilin uang THR di Kalau Bu rumah Ica ya itu kan, nggak kepikiran gitu ciri ya. khas dari Itu pengurus ciri khas. dari Bu Ica itu. Iya, memang. luar Apa itu, biasa Kak? memang Bu Ica. Pokoknya itulah ciri khas. Bang. Ciri Pokoknya khasnya. makanya tas Doraemon itu nggak bisa tinggal. Iya, pokoknya Ada ya tas Doraemonnya ya, Itu oke. uang pecah-pecahan itu ada lengkap. Gitu. lengkap deh. Plastik aja kita minta ada, semua ada. Plastik untuk muntah. Lanjut lah Bu, itu kan udah mulai dilirik nih sama pengurus nih pasti. Iya, terus- Nah, mulailah diajakin Terus kan. kita diajak, yuk riset yuk keluar gitu. itu yang ke Tanjung Bu Balai Jubet tadi ya, ya, Bu? iya diajak. Di situ jumpanya sama Sandi Abinaya. Iya. Aduh, kalau itu memang dari mulai masuk sampai pulang air mata ini nggak ada berhentinya, kecuali makan, sholat pun terus nangis aja. Nah di situ juga itu keajaibannya luar biasa di situ. Memang sih Allah itu ngasihnya masih materi ya. Karena gini, cerita tentang momen AHA, tentang nenek-nenek yang di seberang, yang menyeberang itu kan. Nah, kemudian kalau ada nenek-nenek berarti bukan berarti kita harus membantu gitu ya. Oh, iya. Cuman anggaplah itu kayak gitu. Jadi begitu ibu mau pulang, udah selesai kelas. Ini kan ibu testimoni nih. Siapa yang mau testimoni nggak ada, ibu tunjuk tangan. Berarti Tanjung Balai Ibu ibu lagi. aktif nih ya. Ya, jadi nah di situ peserta itu semuanya banjir air mata. Dengan testimoni Bu Iya, tadi ya, ya. betul. Karena waktu kelas masih itu berapa orang ada yang pingsan gitu ketika Memang luar menghasal. biasa Ustaz Sandia Bina yang kakak Iya, bilang. yang kakak ceritain Yang di itu ya. sini dia batch Iya. keempat ya Bu, di Iya. Siantar ya. Batch ke Empat. 4 ya. Pas kedua, keempat. Nah, ya kan ya keempat Kak Dede. Kelima ya, kelima karena keempat Ustaz Muhtar dulu. Oh iya, kelima. Jadi ketika mau pulang, ibu permisi ke kamar mandi dulu kan. Jadi di kamar mandi ini kan rame orang nih. Masuk nenek-nenek pakai baju putih, ya kan. Kemudian ibu gini, ditutup nenek itu pintu. Jadi yang lain masuk nanti dulu gitulah dibilangnya kan. Jadi ada yang di kamar mandi yang bagian sekat-sekat itu nanti dulu. Jadi ibu bilang, ibu pakai inilah betulkan jilbab. Terus dia bilang, tapi sambil nengok nenek itu juga, kenapa lah nenek ini nutupi pintu orang mau masuk gitu ya, gitu ya. Ditariknya tangan ibu. Terus dia bilangnya, dia kasih gini, ini untuk anakmu gitu dia bilangnya. Oh, Nek, tiba-tiba apa ya, ini padahal Nek nggak gitu, kenal gitu nggak ya. kenal. Ibu pun nggak tahu kalau dia peserta. Apa ini Nek gitu kan. Kau jaga anak-anakmu gitu lah. Dia bilang. Ih, ibu kayak merinding macam apa gitu ya kan. Iyalah. Udah pergilah katanya gitu. Jadi ibu udah siap ini, bingung sambil megang uang. Ibu keluar. Jadi ibu bilang sama orang tuh, wih, aku dapat miracle gitu ya kan. Karena ketika BGA, ibu cuma bawa uang 350, itu pun harus bayar uang bensin. Jadi Mas Andi ini bilang, kasihkan yang terbaik.
sebagian itu bukan separuh ya katanya gitu. Sebagian itu bisa hampir semuanya, bisa juga semuanya Jadi gitu. sampai bergetar lah kita ya, Bu, Iya, memastikannya betul. ya. Jadi ibu mau ngasih 100, 200, mundur. Udahlah ngasih 300. Mau dikasih semua. Terus dia bilang gini, kalau misalnya nggak ada uang bensin, minta sama Allah. Ya Allah, aku minta ya yang ini untuk uang bensin. Jadi ibu tinggalkan lah yang dimpul itu kan. 300 ibu serahkan. Sama sekali nggak ada uang di dompet. Cuma 50.000 itu ya Bu 50 untuk itu pun bensin ya, Bu. Jadi gini, wih aku dapat miracle, kayaknya aku dikasih 2 kali lipat lah ini gitu ya kan. Sama kawan-kawan, siapa Ca? Nenek-nenek mana? Nanti malaikat gitu lah, gitu juga lah orang itu kan sama-sama. Udah nanti kalau makan aku yang bayar gitu, ibu bilang. Rupanya begitu makan langsung ada juga yang bayar dari pengurus yang lain langsung duluan. Udah kita buka. Ternyata uangnya tuh 1.600.000. Wih, Masya Allah. Yang dari nenek tadi itu ya, Bu. 4 kali nih guys. Ngasihnya 300, dikasih 3 kali lipat. Iya, luar Padahal biasa. itu nggak kenal ya. Iya, itu salah satu yang miracle juga ya Bu. Miracle. Kayaknya Bu Ica ini banyak miracle ya guys. Jadi kami penasaran, kita kulik terus. Bila Lagi, apa Bu. miracle-nya banyak nggak Bila? Kayaknya masih belum nampak banyak nih, jadi banyak Bu Ica karena Bu Ica Iya. lebih ikhlas orangnya kan. Setelah itu lebih Luar paham biasa. juga, karena kalau di PPA kata Ibu miracle itu terdapat di balik dinding pemahaman ya, Bu. Jadi harus paham dulu kita dengan makna-maknanya yang disampaikan trainer ya. Betul. Nah, Bila penasaran nih Bu sama gimana Ibu membiayai 6 orang anak Ibu. Dengan Ibu single mom, Masya Allahnya tuh anak pertama kan kawan deket aku nih. Beliau Nadia itu SMA. udah tamat wisuda dan sekarang alhamdulillah udah kerja tuh. Nah anak kedua udah lagi kuliah nih. Kan ada luar yang biasa pesantren semuanya. lagi ya. Ada yang di Kemudian pesantren. ini ada yang Anak ketiga masuk juga SMP. sedang kuliah ya. Yang Oh, yang sedang kuliah juga ya Bu? Kuliah. Oh berarti dan yang keberapa? Keempat ya, Bu? Kelima. Kelima itu kelas SMP. Iya. berarti yang kuliah ada 2 nih Bu? Iya. Oh Masya Allah kan. Gimana Bu? Coba ceritakan dulu Bu. Pasti banyak yang penasaran. Soal Dengan single parent single nih, parent. 6 orang anak, terus dibesarkan sendiri. Udah ada yang wisuda, kuliah udah 2 orang nih. Yang lainnya lagi sekolah umum ya Bu? Iya, sekolah sama umum. pesantren 1 orang. Ada SMP, ada SD lagi yang paling SMP, kecil, SD. belum lagi kebutuhan rumah tangga, Iya, kebutuhan makan hidup. hidupnya gimana Bu? Bisa Iya, diceritain iya. Bu? Kalau pakai logika itu memang nggak masuk akal. Benar, ya. benar, Kalau benar. untuk istilah gini, pensiun bapak memang alhamdulillah diterima, tapi waktu ketika menerima pensiun itu dia sekitar 1.300.000 ya. Ya itu tadi kalau ketika menerima waktu sebelum masuk PPA itu dengan uang segitu untuk membiayai 6 orang anak itu kayaknya kok kayak gini ya Allah, kayak mana gitu ya kan. Iya, Pasti iya, sih. pasti. Aku mesti kerja keras gitu. Itulah kita tuankan ikhtiar ya kan mesti. Benar. Tapi udah ikut PPA, udah belajar banyak bahwa rezeki itu memang Allah yang ngasih. Jadi besarkan aja agama Allah, maka Allah akan urusin urusan kita. Jadi kalau kita urusin urusan umat, urusannya Allah, Allah yang urusin urusan kita. Wih, Itulah quotes-nya, jadi guys. jadi Ada quotes nih kita dapat. Itulah berarti employee of Allah itu maksudnya itulah ya, Bu. Jadi karyawannya Allah, pasti semuanya gajinya pun Allah yang ngatur juga ya, Bu. jadi Bu nggak pernah mikirkan nanti makannya macam mana. Besok kayak gitu. mana gitu ya, Bu. Ketika nerima gaji itu ya udah, sebenarnya kalau nerima gaji itu untuk kuliah aja satu orang 1.250.000 ya per bulan per gitu bulan, ya, per Bu. bulan itu. Apalagi biaya pendidikan itu sekarang masih- mahal benar, ya. mahal-mahal, Belum lagi ya. kebutuhannya yang lain-lain. Kalau gitu paling hanya tinggal 100 atau apa gitu ya. Untuk bayar air lampu aja pun nggak cukup. Nggak cukup kayaknya. Nah itu Maka dia. ketika waktu itu ibu cerita ibu nggak punya beras, cuman tinggal 2 mu, ibu cuman bilang, ya Allah anak-anak ini mau makan. Ini kan titipanmu, nggak mungkin nggak kau kasih gitu lah ibu bilang kan. Nah begitu ibu siap, makanya ibu bilang belum siap, ibu menurunkan tangan itu pintu rumah ibu itu diketuk, orang datang ngasih beras. Jadi langsung, kita langsung. Ini tangan belum siap Rabbana atina ya, mesti hanya Masih ngomong baru itu. selesai. Itu Ibu minta sambil itu ya, megang Bu. beras tuh Bu? Enggak ibu, Oh berdoa? Nggak berdoa. ini kan Oh, udah lihat Allah suruh ada masak beras. kan, berarti tinggal 2 mu hanya untuk besok. Nah, kemudian ibu sholat. Nah, jadi ketika berdoa itu tangan ini belum turun gitu istilahnya ya. Belum penutupan doa lah Itu ya, pintu rumah diketok, itu maghrib. Bu ini ada beras 10 kilo gitu. Wih. Jadi kayaknya ya Allah gitulah, nggak bisalah dikatakan lagi ya kan. Jadi kita cuman bisa malu. Jadi karena saking banyaknya nikmat dari Allah itu,
kita udah bukan merasa syukur, kita itu udah bukan level keberapa lagi, tapi udah pada level malu. Terlalu banyak nikmat yang diberikan sama Allah, sementara kayaknya yang kita buat belum ada apa-apanya ya Bu. Reading aku dengerin. Aduh Kak. Baru tahu nih ceritanya. Iya betul. Kayaknya ada lagi nih Bu. Pernah dengar, Bila pernah dengar ibu kayak kesulitan untuk membayar uang kuliah anak ibu, terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu ibu juga. iya betul. Iya Bu, itu gimana Kuliah. ceritanya Bu?